Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ade Pratama, NPM 24832014-3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan judul Kebijakan Moneter dan Fiskal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Langsung saja saya akan memulai presentasi ini. Nah, jadi yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu kebijakan moneter dan fiskal? Nah, jadi di sini akan saya jelaskan, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran negara baik dari sisi pendapatan atau pajak maupun pengeluaran atau belanja negara untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tujuan kebijakan. Di sini saya merangkum ada 4 tujuan. Yang pertama adalah menjaga stabilitas harga, mencegah inflasi atau deflasi ekstrim agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang kedua adalah menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah dan pengaturan kredit. Yang ketiga adalah mengurangi pengangguran dengan mendorong investasi dan kegiatan produktif. Yang keempat adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran, mengatur arus uang masuk dan keluar dari dalam negeri. Nah, selanjutnya adalah di sini ada analisis SWOT. Secara umum ada 4 analisis SWOT yang saya rangkum, yaitu yang pertama adalah kekuatan atau strengths. Kedua, kebijakan ini bisa disesuaikan dengan situasi ekonomi untuk menjaga kestabilan nasional. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Terkadang lambat dirasakan dampaknya dan dapat membutuhkan data yang akurat serta koordinasi lintas lembaga. Dan yang ketiga adalah peluang atau opportunities. Dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi baru jika dikelola inovatif dan efisien. Dan yang keempat adalah ancaman atau threats. Rentan terhadap gejolak eksternal seperti krisis global atau fluktuasi harga komoditas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan kebijakan moneter. Yang pertama adalah responsif terhadap kondisi pasar. Bank sentral dapat segera menyesuaikan suku bunga untuk mengontrol inflasi atau deflasi. Yang kedua adalah stabilisator inflasi. Dengan mengatur jumlah uang beredar, kebijakan moneter dapat menjaga stabilan harga. Yang ketiga adalah netralitas politik. Karena dijalankan oleh bank sentral, kebijakan ini cenderung bebas dari tekanan politik. Dan yang keempat adalah mendukung nilai tukar. Intervensi moneter dapat membantu menjaga stabilitas nilai mata uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah langsung berdampak ke masyarakat. Belanja negara bisa dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua adalah mengurangi ketimpangan sosial melalui pajak progresif dan program bantuan sosial. Yang ketiga adalah dukungan bagi sektor produktif. Subsidi dan intensif fiskal bisa mendorong industri dalam negeri. Yang keempat adalah fleksibel dalam krisis. Pemerintah bisa meningkatkan belanja atau menurunkan pajak saat ekonomi melambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang kebijakan moneter. Yang pertama adalah digitalisasi keuangan. Dukungan terhadap sistem pembayaran digital memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan. Yang kedua adalah menarik investasi asing. Stabilitas moneter menjadi daya tarik bagi investor global. Yang ketiga adalah perluasan inklusi keuangan. Dapat menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Yang keempat adalah koordinasi lebih efektif. Peluang kerja sama antara bank sentral dan pemerintahan untuk memperkuat kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang kebijakan fiskal. Yang pertama adalah reformasi perpajakan. Digitalisasi sistem pajak bisa meningkatkan penerimaan negara secara efisien. Yang kedua adalah belanja infrastruktur strategis, meningkatkan konektivitas dan produktivitas jangka panjang. Yang ketiga adalah stimulus UMKM, menyediakan dana dan insentif untuk pelaku usaha kecil yang menyerap banyak tenaga kerja. Dan yang keempat adalah penguatan APBN transparan. Peluang meningkatkan kepercayaan publik lewat tata kelola anggaran yang terbuka dan akuntabel. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama,
Kebijakan moneter dan fiskal adalah dua pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua adalah keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan akan lebih efektif jika dijalankan secara bersinergi. Dan yang ketiga adalah perlu adanya evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan agar kebijakan bisa menjawab tantangan zaman dan kebutuhan rakyat. Penutupnya adalah ekonomi yang kuat lahir dari kebijakan yang bijak dan responsif. Terima kasih.